Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua, seluruh sidang jemaat GBDI Kali Putih yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Saat pagi hari ini, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau oleh karena kebaikan-Mu atas kami. Berkat kesehatan, kemurahan melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini, kami datang dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau. Kiranya Engkau berkenan hadir mengurapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap berita firman-Mu. Biarlah berkat firman Tuhan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kuatkan kami dan teguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Sebab daripadanya lah datang keselamatan kita. Daripada Dia ada sukacita, damai sejahtera, penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan kami. Kala ku cari damai, hanya ku temukan dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jawaban dalam hidupku, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat seorang pun dapat menolong. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Engkau jawaban dalam hidupku Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Hanya pribadi-Mu yang sanggup menolong kami Tuhan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong dan menyelamatkan hidupku selain Engkau Yesus. Hanya Yesus, jawaban hidup. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat
adalah jawaban dari setiap pergumulanku. Bersama Dia hatiku damai dan tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Katakan dengan iman, hanya Yesus jawaban di dalam hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber segala sumber bagi kehidupan kita. Menghadapi kondisi yang seperti ini, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Apapun persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, persoalan ekonomi, keuangan, keluarga, anak, dan semuanya, serahkan kepada Tuhan. Kita akan temui hanya dalam Yesus ada jawaban dari segala doa kita. Kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati selain kami temukan di dalam Engkau, Tuhan? Karena dalam hidup kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau menuntun dalam kehidupan kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru, Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai pencobaan datang dalam hidup kami? Saat badai datang menderu, yang aku tahu, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu memulihkan keadaan kami, Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa jalan sendiri tanpa penuntunan-Mu Yesus. Haleluya. Jalan sendiri kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mimbar selanjutnya kami serahkan pada Bapak Handoko. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan masih anugerahkan untuk kami boleh datang bersama-sama beribadah. Hari ini kami berkumpul, hari ini kami diberi kesempatan untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara atas kami. Kami hanya hamba, kami hanya pelayan. Layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkatilah penyampaian firman ini. Biar setiap kami sidang jemaat-Mu, bahkan kami yang menyampaikan berita firman ini, benar-benar hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus. Kami akan siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Dalam waktu yang terbatas ini mari kita manfaatkan waktu yang ada. Kita optimalkan untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-12. Saya didampingi Bapak Sarijo yang akan membantu membacakan. Mari dibacakan. Injil Matius pasalnya yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, satu ayat saja yang kita baca untuk menjadi ayat permulaan atau ayat awal yang kita akan renungkan, kita akan bahas. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka pasti baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saya akan melengkapi penyampaian firman pagi hari ini dan kita akan membuka ayat pendukungnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Dalam satu perikop tentang pohon dan buah, dan dalam Injil Yohanes ini adalah perumpamaan tentang pokok dan ranting. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan juga tentang murid dan guru sebenarnya. Ya, tidak disebutkan di sini guru, tetapi kalau di sini dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ranting ini juga diidentikan dengan murid. Ya, dan pokok anggur yang benar pribadi Yesus itulah yang menjadi gurunya. Ayat yang pertama dikatakan atau Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan dia juga berkata dia tidak melebih-lebihkan keadaan yang sesungguhnya. Keberadaannya masih di bawah Bapa yang di surga. Dalam satu ayat dikatakan, aku tidak melakukan segala sesuatu dari kehendakku sendiri, tetapi dari kehendak Bapa. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita tentang dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi buah dari satu pohon itu membawa identitas dari pohon itu. Firman Tuhan berkata kalau dari buah ara tidak didapat dari semak duri. Bahkan buah anggur juga tidak diperoleh atau didapat dari duri-duri. Tidak. Tetapi buah anggur itu diperoleh atau dipetik dari pokok anggur atau pohon anggur. Buah ara juga diambil dari pohon ara. Itu jelas sekali, saudara. Nah, di sini Yesus berkata juga di dalam Injil Yohanes, pokok anggur yang benar itulah pribadi Yesus. Dan saya dan saudara yang sebagai ranting memiliki tugas atau memiliki satu misi, yaitu mengeluarkan buah. Buah yang tidak keluar dari ranting itu, tetapi buah yang mengalir dari aliran pokok, getah atau sari makanan, kemudian dialirkan sampai kepada buah. Ya, jadi tugas sebagai ranting ini adalah mengeluarkan buah, menghasilkan buah. Nah, kalau sudah bicara tentang menghasilkan buah, dan buah itu menjadi identitas dari pohon itu, disinilah sebenarnya pokok bahasan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Adakah kita sebagai ranting itu sudah mengeluarkan buah yang bisa menunjukkan identitas pohon atau identitas pokok? Ya. Tadi kita membaca ayat yang kedua dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah atau lebih lebat.
Ranting, tadi saya katakan tugas ranting adalah mengeluarkan buah. Mutlak saudara, harus. Karena ketika ranting itu tidak bisa mengeluarkan buah, tidak bisa menghasilkan buah, maka sudah dekat waktunya untuk dipotong. Cepat atau lambat ketika ranting itu tidak bisa berbuah dan buah itu tidak menunjukkan siapa pohonnya, pasti akan terpotong, pasti akan terlepas dari pokok. Ya. Tetapi bagi ranting yang bisa mengeluarkan buah, dikatakan di sini ranting itu akan terus dibersihkan. Khususnya dalam konteks pohon anggur, dibersihkan itu bukan seperti dalam pohon-pohon yang lain, seperti pohon buah kelengkeng atau yang lain yang dibersihkan kulitnya, bukan. Tetapi dalam hal pohon anggur, membersihkannya atau membuat supaya pohon itu lebih lebat berbuah, itu sebagian ranting yang oleh ahlinya, ya, dalam konteks hal ini adalah Bapak, itu bisa memahami, bisa mengerti ranting mana yang berpotensi untuk berbuah lebat, ranting mana yang tidak berpotensi untuk berbuah. Dan ranting yang tidak berbuah berpotensi untuk tidak berbuah dipotong. Supaya apa? Supaya ranting yang lain yang bisa berbuah itu menjadi berbuah lebat. Itu arti dibersihkan, saudara. Nah, dalam pengertian secara rohani, dibersihkan itu artinya dikuduskan, disucikan. Yesus yang adalah pokok anggur yang suci dan ranting itu juga harus mengalirkan kesucian, kekudusan, kebenaran. Sampai kepada buah yang ditampilkan, buah yang ditunjukkan, yang memberikan satu pengertian untuk memperkenalkan siapa pohonnya, itu pun juga harus menjadi buah yang dipenuhi, dihidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Ya. Jadi saya katakan orang memetik buah anggur tidak mungkin dari semak duri, tidak mungkin. Atau dari duri-duri tidak mungkin. Orang memetik buah ara tidak mungkin dari semak duri. Tetapi pohon anggur dipetik dari, buah anggur dipetik dari pohon anggur. Buah ara dipetik dari pohon ara. Itu jelas sekali, saudara. Nah, kalau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, seyogyanya dan seharusnya buah itu juga menunjukkan pribadi Yesus yang benar. Pengertian saya dahulu ketika saya baru-baru mengenal Tuhan, mendengar firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu pengertian bahwa menjadi ranting itu adalah kehidupan yang dulu di luar Tuhan, ya dulu tidak kenal Tuhan, dulu bukan Kristen, kemudian melekat kepada pokok itu menjadi Kristen, percaya kepada Yesus. Saya yakin pengertian ini tidak salah, saudara. Tapi hari demi hari dengan berlalunya waktu itu, pengertian itu harus bertumbuh. Pengertian itu harus berkembang. Sampai dengan saat ini Tuhan anugerahi saya pengertian bahwa ternyata menjadi buah itu tidak sesederhana. Menjadi ranting yang bisa mengeluarkan buah dan buah itu punya tujuan untuk memperkenalkan siapa pohonnya. Dan kalau pohon itu pribadi Yesus yang agung, yang suci, yang kudus, itu menjadi tidak sederhana, saudara. Kalau sekedar menjadi Kristen, menjadi anggota gereja, ya didaftarkan menjadi salah seorang anggota gereja di sebuah gereja atau di sebuah komunitas, itu masih bagi saya masih terlalu murahan, saudara. Ya, bahkan kalau dikatakan ranting mengeluarkan buah dan pengertian buah saya dahulu, pengertian buah itu, bagi saya adalah memberikan sesuatu, benda atau materi untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, mengembalikan 10, itu bagian dari mempersembahkan buah. Saya katakan bagian Tuhan bukan cuma 1/10, saudara. Bagian Tuhan itu seantero hidup kita, seluruh hidup kita, itu milik Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak tahukah bahwa kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Berarti bagian Tuhan itu bukan hanya 1/10.
Bukan hanya sekali waktu kita longgar, keuangan kita longgar, berkat kita banyak, kita memberi ala kadarnya. Bukan. Tetapi seantero hidup kita, seluruh dari pohon itu, mulai dari pohonnya sampai rantingnya sampai buahnya, itu milik Bapa di surga. Dan kewajiban atau tugas yang mutlak harus diemban atau dipikul oleh buah yang ditampilkan dari carang itu adalah menampilkan keagungan pohon. Ya. Jadi tidak mungkin pohon, kalau pokoknya itu Yesus yang dikatakan adalah pokok anggur yang benar, tidak mungkin dari buahnya itu orang akan menemukan kebohongan, dosa, dusta, penipuan, kesombongan. Saya yakin tidak. Kalau itu yang didapat dari pohon dan ketika orang menikmati atau melihat buah itu, orang langsung langsung memberikan identitas bahwa pohon ini keluar dari pohon anggur yang benar, jelas keliru. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti mengeluarkan buah yang tidak baik. Pasti, saudara. Nah, kalau Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, dia menyatakan memproklamirkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Itu bukan serta-merta, saudara. Bukan ujuk-ujuk, bukan terjadi secara mendadak. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar itu sudah melalui proses, ya, melalui satu perjalanan hidup yang berat, perjalanan hidup yang tidak mudah. Ayat yang ketiga saya akan bacakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas dari firman Tuhan seperti yang kita dengar pagi hari ini adalah membersihkan. Saya dan saudara yang adalah ranting ini dibersihkan setiap saat. Kalau boleh saya katakan bukan hanya pada saat kita beribadah kita dibersihkan. Tapi setiap saat dalam hidup kita, kita wajib mengalami pembersihan. Setiap saat, bukan hanya setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap saat, saudara. Hidup itu harus bisa menunjukkan pribadi Allah yang agung. Setiap saat. Hingga ketika orang melihat, bahkan menikmati buah itu, orang akan langsung bisa melihat, oh, buah ini keluar dari pohon yang ini. Bukan yang lain. Ayat keempat berkata begini, tinggallah di dalam aku. Ya. Jadi ibarat suatu benda itu tinggallah di dalam, itu berarti kita di dalam. Yesus di luar. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam. Ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih. Ternyata bersih saja belum cukup, saudara. Belum cukup. Ya, hidup bertobat, menyadari kesalahan itu belum cukup. Harus dilanjutkan dengan hidup itu di dalam, dikuasai. Sampai sepenuhnya hidup kita ini diatur. Berarti pengertian kita bertumbuh, saudara. Pengertian saya khususnya tentang keberadaan ranting yang melekat kepada pokok itu sekedar orang Kristen. Rajin ke gereja, rajin melayani, bahkan mungkin berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan seperti saya. Ya, bukan sekedar itu. Tetapi tugas yang kita pikul, yang kita emban itu adalah menunjukkan siapa pokok. Nah, kalau sudah di sini tidak mudah, saudara. Butuh pergumulan, itu jadi saya katakan pergumulan itu setiap saat. Dari detik ke detik, menit ke menit, waktu ke waktu itu tidak bisa berubah. Bukan berubah-ubah, sekarang
anggur, besok jadi mangga, besok jadi buah yang lain, tidak bisa. Sekali anggur, ya anggur. Kalau pokoknya baik, buahnya harus baik. Ya. Ayat kelima dikatakan, tinggallah di dalam dia dan dia di dalam kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam. Tadi saya katakan kita di dalam. Yang di luar itu Yesus, yang nampak itu pribadi Yesus. Karakter Yesus itu nampak di luar. Tetapi juga dikatakan di sini, dan aku di dalam dia. Di dalam nampak pribadi Yesus, karakter Yesus, di luar penampilan kita, perilaku, pikiran, perbuatan, perkataan kita juga nampak Yesus. Itu buah yang bisa dinikmati orang lain dan bisa menyukakan hati Bapa di surga. Kalau cuma sekedar Kristen jadi enteng, jadi remeh, saudara. Jadi kesannya murahan sekali. Setiap orang begitu mudahnya mengaku menjadi Kristen. Setiap orang bisa mengaku dengan mudahnya menjadi carang yang melekat. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan cuma sekedar carang itu melekat, tetapi harus mengeluarkan buah. Itu sebabnya dikatakan ketika tidak didapati buah, dipotong. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan dikumpulkan, kemudian nanti berakhir dalam pembakaran. Ngeri, saudara. Jadi wajib. Kalau saya dan saudara sudah berani mengambil keputusan sebagaimana Yesus memproklamirkan diri sebagai pokok dan kita memproklamirkan diri sebagai ranting, maka berbuah itu mutlak harus. Dan buah itu harus menyenangkan hati Bapa. Ya. Ayat selanjutnya berkata, aku di dalam dia, atau saya ulang kembali membacanya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari-hari ini hari-hari yang kalau boleh saya istilahkan hari yang mencekam, saudara. Ya, keadaan yang seperti ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kita juga belum tahu kapan akan berakhirnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah agak sedikit lega, saudara. Kondisi sudah mulai membaik. Kita sudah bisa beribadah, dan mengadakan tatap muka dalam ibadah. Tetapi beberapa waktu yang terakhir ini kita lihat keadaannya mulai memburuk lagi. Ya, di tempat di mana saya tinggal di Paraan, di kota Paraan itu ada beberapa rumah sakit. Nah, salah satu rumah sakit itu memberikan informasi dalam seminggu itu 25 orang meninggal terpapar COVID. Baru dari satu rumah sakit. Ya. Belum yang tidak ke rumah sakit. Kalau sudah begini, apa yang kita bisa buat, saudara? Orang kaya, ya. Bahkan saya pernah dengar ada orang di Surabaya kaya raya. Ketika dia didapati terpapar COVID, dia ke rumah sakit ditolak, saudara. Akhirnya meninggal di tempat parkir. Maaf. Kuotanya sudah penuh, oksigen sudah enggak ada, habis. Yang harus kita lakukan apa, saudara? Melekat dengan pokok yang benar. Apa kalau sudah melekat dengan pokok tidak bisa mati kena COVID? Bisa. Ada beberapa hamba Tuhan juga meninggal, tapi paling tidak kita memiliki keyakinan rumah mana yang akan kita tempati. Ya. Memang kelihatannya tidak nyaman berita ini, saudara. Harusnya kita mulai mempersiapkan diri dan memahami, mengenal bahwa bukan dunia ini sebenarnya tempat tinggal kita yang sesungguhnya, saudara. Bukan.
tempat tinggal kita yang sesungguhnya, firman Tuhan berkata, bahkan Bapak Gembala pernah menyinggung, di Yerusalem baru nanti. Di sana ada kekekalan, ada damai sejahtera, sukacita yang sesungguhnya. Itu sebabnya 70 tahun, 80 tahun yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani dalam hidup ini, mestinya kita fokuskan, kita manfaatkan seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk bisa meraih yang kekal. 70 tahun sepertinya lama, tapi jika dibanding dengan kekekalan 70 tahun itu singkat sekali, saudara. Kalau saya merenungkan 70 tahun batasan yang Tuhan tetapkan dalam firman Tuhan, 80 tahun. Kalau saya mengilas balik, betapa begitu banyak hal-hal yang sudah terlewatkan. Kalau boleh diulang, saya mau mengulang, saudara. Saya akan berbuat baik di sana. Di masa lalu saya akan memperbaiki hidup saya, karakter saya, cara berpikir saya, tindakan saya, perkataan saya. Kalau boleh. Tapi tidak bisa. Waktu berjalan terus. Dan hari-hari yang ke depan inilah waktunya kita mengejar ketertinggalan. Supaya apa, saudara? Supaya didapati nanti satu kali saat ketika kita pulang, hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Di dunia ini semu, saudara, palsu. Segala yang kita capai, pencapaian sehebat apapun akan kita tinggalkan. Itu sebabnya dikatakan tadi bersih saja tidak cukup. Ya. Kalau dalam pengajaran tabernakel dikatakan ada ruang pembenaran, ada ruang penyucian, tetapi juga ada ruang penyempurnaan. Tuhan ingin rindu mendapati saya dan saudara ini benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Bukan cukup benar, tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan hidup mengalami pembersihan, pengudusan, penyucian. Itu pun belum cukup, saudara. Tuhan hendak hidup kita benar-benar sempurna hingga menampilkan buah yang bisa menunjukkan Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang besar ditampilkan lewat buah. Buah itu apa? Buah itu perubahan karakter, cara hidup, cara berpikir kita. Yang semula seperti saya, masa lalu saya, hidup saya begitu brengsek. Begitu mudah berbuat jahat, begitu mudah berkata bohong, begitu mudah melakukan penipuan, melakukan perzinahan, melakukan dosa ini, dosa itu. Harus berubah, harus bertobat. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Karena di pengadilan Tuhan tidak ada kesempatan untuk bertobat, saudara. Kita hanya seperti orang yang dipesakitan di depan meja pengadilan. Tuhan akan berkata, kamu kambing, kamu domba. Sudah tidak bisa mengelak. Kenapa dikatakan kambing? Karena ketika kita hidup diberi kesempatan untuk berbuat, tidak kita lakukan. Egois, hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Tapi kepada domba, ketika kamu melihat aku lapar, kamu memberi. Ketika kamu melihat aku tidak berpakaian, kamu memberi. Ya. Ada wujud, ada buah yang ditampilkan. Hingga orang bisa melihat, oh, buah ini didapat dari pokok anggur yang benar. Pasti. Tidak harus dengan banyak bicara, tidak harus dengan banyak omong, saudara. Ketika orang bertemu, orang bisa melihat, oh ini buah dari pokok itu. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebab jika tidak didapati buah, tinggal tunggu waktunya, saudara. Cepat atau lambat, kita pasti dipisahkan dari pokok. Dan itu mengerikan.
Hidup yang terpisah dari pokok kebenaran susah. Betul-betul penderitaan yang sesungguhnya itu ketika hidup ini terpisah dari pokok. Itu sebabnya di sisa waktu yang masih ada, yang sedikit ini, mari saudara kita berlomba. Kita manfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk terus hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membaca di dalam Injil yang ke-9, Lukas pasalnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, cukup itu saja. Ini bicara tentang pengikut Kristus. Saya kaitkan dengan firman tentang carang yang melekat kepada pokok. Seorang pengikut itu pasti melakukan apa saja yang diperintahkan oleh yang diikuti. Sama dengan carang itu harus menuruti apapun yang pokok itu kehendaki. Hingga aliran kesucian, aliran kebenaran itu bisa mengalir dan sampai kepada buah. Itu melalui ranting. Jadi ranting itu menjadi saluran. Kalau ayat yang ke-8 dalam Injil Yohanes yang ke-15 tadi dikatakan itu juga identik dengan pengertian antara guru dan murid. Yang terus mau diajar, terus mau belajar. Terus saudara, tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai murid itu menjadi sama dengan gurunya. Tidak lebih memang, tetapi menjadi sama dengan gurunya. Bagaikan buah itu bisa menampilkan pribadi pokok itu seutuhnya. Kalau pokoknya itu hidup di dalam kasih, buahnya juga bisa menampilkan kasih Allah. Hidup tidak egois, bisa mengampuni, tidak membenci. Itu baru buah. Tapi kalau hidup kita masih membenci, masih menyimpan dendam, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, sombong, tidak mau direndahkan, tidak mau dikerjakan oleh Tuhan. Itu sama dengan pohon yang tidak mau dibersihkan, ranting yang tidak mau dibersihkan. Pasti berakhir dalam pembakaran, pasti berakhir dengan penghukuman. Dalam ayat yang kita baca dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau melekatkan diri, mengambil keputusan, memproklamirkan dirinya sebagai ranting yang mau berbuah. Dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Baru bisa dikatakan mengikut aku. Baru dikatakan ranting yang melekat kepada pokok. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, ketika saya mempersiapkan firman ini dan saya membaca ayat ini, tersentak hati saya, saudara. Betapa selama ini bahkan saya bukan hanya menjadi seorang Kristen, saya melayani, bahkan saya berkhotbah. Saya masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Siapa kok saya mengajar saudara? Di hadapan saya ada Bapak Gembala saya. Siapa saya mengajari orang lain? Terlebih dulu dimulai dari mengajari diri sendiri, saudara. Dengan tulus, dengan jujur berkata di hadapan Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Tuhan akan berkata, kalau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari. Bukan cuma hari-hari tertentu, hari ibadah, hari-hari tertentu kita memikul salib. Bukan, setiap hari menyangkal diri. Ya.
melawan semua ketidakbenaran, melawan semua keinginan dosa, melawan semua keinginan hawa nafsu, dilawan, disangkali setiap hari. Baru di situ kita bisa menemukan pengertian. Kitalah carang-carang yang bisa mempersembahkan buah. Betapa agungnya, saudara. Kalau hidup kita yang semula dari kehidupan yang katakanlah kehidupan yang dalam kegelapan. Tuhan angkat hidup kita hingga bisa melekat menjadi ranting yang melekat kepada pokok dan mempersembahkan buah. Betapa luar biasanya. Haleluya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa berbuah, ranting itu tidak bisa berbuah tanpa melekat kepada pokok. Karena buah itu menunjukkan karakter. Buah itu juga menunjukkan nama baik. Nama baiknya Tuhan yang kita bawa. Kalau kita tidak bisa menunjukkan buah yang baik, tidak bisa menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita bagaikan buah yang rusak. Ya. Buah yang cacat, yang bukan hanya tidak bisa dikenali orang lain, bahkan bisa-bisa tidak dikenali oleh pohonnya. Haleluya. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar itu melalui proses penderitaan. Melalui proses salib, melalui proses menyangkal diri. Setiap saat, itu sebabnya sebagai ranting yang melekat kepada pokok harus juga mengalami proses menyangkal diri setiap hari. Harus, supaya buahnya itu benar-benar bisa murni, bisa tampil sebagaimana pribadi Yesus apa adanya. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Tadi saya katakan buah yang rusak, buah yang tidak bisa menampilkan pribadi pokok utuh apa adanya. Itu buah yang rusak. Dan buah yang rusak itu tidak bisa dikenali, saudara. Jangankan oleh orang yang mau menikmati, bahkan oleh pohonnya sendiri kita tidak dikenali. Dikatakan di sini, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti bukan hanya sekedar pengakuan, saudara. Tidak cukup hanya pengakuan menjadi Kristen. Tidak cukup hanya bangga menjadi seorang pemberita firman seperti saya. Di sini dikatakan orang yang sudah bisa mengusir setan, orang yang bisa mengadakan mujizat, orang yang bisa bernubuat demi nama Tuhan dan berhasil dan terjadi.
Tetapi itu bukan jaminan untuk bisa dikenal Tuhan. Orang-orang yang dikenal Tuhan adalah orang sepenuhnya secara tulus mau melakukan kehendak Bapaknya, mau melakukan kehendak Tuhannya, hidup dalam penyucian pengudusan dari sehari ke sehari. Hingga saatnya kita didapati Tuhan, Engkau layak menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Mari saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian Betapa Oh Tuhan, Firman-Mu agung. Memancarkan kehidupan manusia berdosa. Aku sadar, aku tobat. Betapa, oh Tuhan, Firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena Firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena Firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat nasihat-Mu, buat firman-Mu. Ya, hari-hari ini kami belajar, bukan hanya kami bangga menjadi ranting yang melekat kepada pokok. Bukan kami bangga dengan keberadaan kami secara lahiriah. Mungkin kami diberkati secara materi, mungkin kami diberkati dengan kedudukan, dengan kemuliaan yang jasmani ini. Tetapi lebih daripada itu, lebih berarti jikalau hidup kami menjadi ranting yang bisa berbuah. Dan buah itu bisa memperkenalkan pribadi Allah. Dan hidup kami ini bisa memperagakan kehidupan Allah dalam hidup kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan orang lain, ketika kami tampil di depan kehidupan, tengah kehidupan dunia ini, orang mendapati kami, orang mengenal kami sebagai pohon, sebagai ranting yang bisa mengeluarkan buah, yang menunjukkan identitas dan karakter pohon. Terima kasih, selama ini banyak kekurangan kesalahan kami Tuhan,
Tapi kami mau belajar membenahi diri kami, supaya makin hari kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapak. Kau sudah berfirman, kami dikehendaki berbuah. Karena bau buah itu mencontohkan pohon. Kalau buah itu baik, berarti pohon itu baik. Tapi kalau buah itu jahat, pohon itu jahat. Tuhan, kami dituntut sebagai carang yang melekat pokok anggur, harus menampilkan pokok yang baik. Menampilkan perilaku, tutur kata, perbuatan yang baik, supaya nama Yesus yang baik dikenal. Kenapa nama Yesus tidak dikenal? Karena kami tidak menampilkan perbuatan yang baik. Karena yang baik adalah Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Mari Bapa, biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Agar kami boleh benar-benar mengejar kesucian dan mengejar hidup dalam satu kesempurnaan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati saudara kami, berkati sidang jemaat semua. Tak terkecuali yang di rumah. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi kita semua, sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.